Oke, kita akan coba membuat sebuah model poligon sederhana. Ada istilahnya yang bernama low poly. Nah, low poly ini adalah suatu 3D model dengan jumlah poligon yang sedikit. Jadi gayanya itu dia poligonnya jumlahnya sedikit. Dia tidak besar ya, atau tidak banyak. Nah, ini bagus untuk suatu pembelajaran karena kita bisa memahami suatu bentuk-bentuk secara bentuk dasar geometris gitu. Dan secara teknis juga ini bagus untuk pembelajaran awal. Nah, ini ada contoh, misalnya kita akan coba buat salah satu bidak catur ya. Nah, bentuk low poly ini seperti ini. Nah, dia apa ya? Jadi kalau misalnya kita analogikan kayak pixel ya, dia tuh kayak low pixel gitu loh. Beda kayak yang dia tuh pixelnya gede gitu. Itu kalau misalnya digambar. Contoh lainnya lagi tuh, nah seperti ini. Ini bisa kita lihat bentuk-bentuknya tuh apa ya, seperti kotak-kotak gitulah. Nah, kita langsung buat aja ya. Nah, kita masuk ke layar Blender ini. Untuk memulainya kita perlu referensi gambar nih. Gimana cara kita memasukkan gambar dalam Blender ini? Itu kita pencet Shift A, kemudian masuk ke image dan pilih background. Nah, silakan teman-teman cari aja referensi gambarnya itu ada di mana. Nah, kita keluar gambar seperti ini. Nah, supaya gambar ini kita kelihatan di depan, ada pengaturan-pengaturan tertentu. Kita pilih icon yang ada di sebelah kanan. Nah, Object Data Properties. Ini ada beberapa pilihan ya. Ini saya senangnya sih pilihnya itu di orthographic view ya, karena ini saya settingannya orthographic. Kemudian saya pilihnya itu only axis align. Jadi dia cuman muncul di tampak depan aja, karena pas kita miringin atau misalnya kita rotate itu hilang. Jadi kalau kita tampak depan dia ada. Itu kenapa dibuat kayak gini? Terkadang pas kita pengen ngelihat sekelilingnya, kita pengen terfokus aja ke objek 3D nya gitu, supaya tidak mengganggu aja. Nah, kemudian setting depth-nya menjadi front. Kalau back kan dia di belakang, di front ini default, ini bawaannya. Tapi kalau kita setting menjadi front supaya dia di depan. Nah, terus kemudian kita opacity-nya centang juga, dan kita agak kurangin supaya dia menjadi dalam tanda kutip transparan. Nah, kayak gini. Misalnya saya segini lah. Jadi objeknya ini kelihatan seakan-akan dia tembus pandang. Nah, ini karena kan kita butuh kontur objeknya ya. Oke. Nah, setelah kita dapat konturnya, kemudian kita langsung ke pengeditan ya. Kita masuk ke edit mode. Nah, kita loop cut dulu nih, Ctrl R. Nah, klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, kita transparankan dulu, pencet Shift Z. Nah, kita drag ini, kita hapus pencet X, kemudian pilih vertex. Nah, jadi kita punya bidang yang setengah ya. Kemudian kita pencet Shift Z lagi. Nah, berikutnya ini kita akan mengaktifkan mirror modifier supaya kita menggarapnya itu cuman area kanan doang, tapi dia secara otomatis ke kirinya juga dia terduplikat. Nah, caranya adalah di kanan ini ada yang ikonnya seperti kunci pas ya, namanya modifier properties. Kita klik. Nah, kemudian ada yang namanya mirror. Nah, kemudian klik clippingnya supaya dia tidak tembus. Nah, kita balik lagi ke edit mode ya, pencet tab. Nah, jadi kalau kita misalnya kita mau narik titik ini nih, terus kita tarik, oh dia akhirnya ikut gitu. Nah, yang clipping itu tadi apa? Jadi kalau kita nggak pakai clipping, nah kita tarik ini, dia kayak terbuka gitu. Dia. Tapi kalau kita aktifin, nah
ini mau kita tarik, nah dia terbatas di tengah gitu, dia membatasi di tengah, jadi nggak akan tekor atau misalnya tidak akan mabal dan sejenisnya lah. Makanya kita aktifin aja. Oke, jadi kita fokus menggarap di area sini dulu. Oke, nah kemudian jika sudah, kita mulai dari terbawah dulu deh supaya gampang. Kita tarik dulu, grab Z, kemudian kita scale dulu SZ. Nah, misalnya kurang lebih seperti inilah. Nah, ini kan fotonya tuh sebenarnya dia nggak tampak depan banget ya, karena kelihatan di kontur bawahnya ini dia melingkar, harusnya dia flat gitu. Tapi nggak apa-apa, kita butuh sebagai referensi aja ya. Nah, kemudian karena ini low poly, nah kita bawahnya tuh nggak perlu tidak perlu bulat ya. Nah, caranya kita klik shift ya, 2 garis ini. Nah, ini shift, klik lagi, kita bevel aja, Ctrl B. Nah, misalnya kurang lebih kayak gini lah. Oke, kita punya bentuk yang sepertinya dia tidak begitu besar. Kayaknya ini kurang panjang, kita scale lagi, kita SZ. Nah, kita punya pondasi misalnya seperti ini. Nah, kemudian nih area atasnya nih, kita extrude aja ya. Bagian atas kita masuk ke mode face dulu. Nah ini sebenarnya kita tinggal extrude, pencet E. Nah, kita tarik ke atas. Nah, terus ternyata ini kurang gede nih. Jadi sebenarnya kita bisa memahami ya, dalam melakukan ini kita seakan-akan bisa buat menjadi seperti 3 bagian. Nah, makanya ini jangan terlalu gede. Nah, setelah pencet E, kita pencet S nih. Nah, let's say kita punya segini. Kegedean. Kita kecilin lagi, pencet S. Nah, anggaplah punya segini. Kita extrude lagi. Nah, misalnya segini. Kemudian kita extrude lagi. Dan kita scale lagi, kecilin lagi. Misalnya pingin dia lebih kecil lagi ya. Nah, kita extrude lagi, kita scale lagi. Nah, jadi sementara kita punya bentuk seperti ini, bentuk low poly ya. Nah, area sini juga sebenarnya prinsipnya sama ya. Itu kita tinggal extrude lagi. Nah, tapi untuk area sini, nah ini ada area yang dia tuh lebih masuk nih, jadi extrude-nya tuh nggak pas di sini. Itu makanya kita pakai inset aja nih, seperti yang beberapa kesempatan lalu kita udah pakai, kita inset dulu. Nah, misalnya seginilah. Nah, lalu gimana nih? Ini kan ada area yang kalau kita tampak atas, pencet 7. Nah, ini kan kita pengennya tuh masuk nih segini ya, sedangkan ini enggak. Nah, gimana caranya? Ini kita pakai knife tool ya, pencet K. Nah, kita klik di sini, klik, terus pencet C supaya lurus. Nemu di sini enter, klik di sini lagi, pencet C lagi, kita nemu titik, kita enter. Oke, kita punya area sini. Kita nggak perlu nih bidang garis seperti ini ya. Kita seleksi aja, pencet shift, terus pencet X, dissolve edge. Nah, akhirnya kita punya area yang akan diekstrud di dalam sini. Jika sudah, masuk lagi ke mode face. Nah, kita extrude lagi, kita scale lagi,
kita extrude lagi. Nah, sampai saat ini kita punya objek seperti ini. Nah, kemudian untuk area atas ini itu sama halnya seperti cara tadi ya. Itu kita tinggal extrude lagi aja. Nah, misalnya kita extrude, kita scale, extrude lagi, extrude lagi, kita scale lagi, extrude, scale, extrude, dan dia sampai atas misalnya. Kita scale lagi, kita coba sampai segini aja dulu. Extrude, scale, extrude, scale. Nah, kita punya bentuk sementara seperti ini. Kita ada kesalahan. Nah, jika pengen mulai pengeditan lagi, nah ini kan ternyata ada bagian yang kurus ya. Nah, misalnya area sini, ini makanya jangan terlalu terfokus ke area depan. Nah, ini 3D itu saya sering bilang coba fokus ke bidang sekelilingnya. Nah, kita masuk ke tab lagi, bagian-bagian mana yang sekiranya itu mau di edit lagi nih. Ini misalnya ini kayaknya kurang gabung, ini kita pencet S terus Y. Nah, misalnya kayak gini, ini sengaja objeknya nggak bulat ya. Kemudian misalnya anggaplah ini pengen lebih ini lagi, kita pencet S kemudian Y, ke bawah. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya area-area yang mau dibuat pengeditan lagi. Misalnya anggaplah mau pengen lebih gede, atau misalnya dia mau ditak-atik sedemikian, atau misalnya mau dimodifikasi. Nah, itu bisa aja. Nah, misalnya kita dapat objek seperti ini untuk sementara. Nah, ini kita akhirnya punya dapat bentuk bidak catur secara sederhana ya, secara low poly. Nah, kemudian kita akan menerapkan ada yang namanya material ya. Nah, material, tapi kita mesti rubah dulu. Ini tampilannya, pencet Z, kemudian pilih material preview. Nah, ini ikonnya tuh yang di sini ya, material properties. Nah, ini kita pakai yang bawaannya aja dulu ya, kita klik. Nah, anggap kita tarik aja ke bawah. Ini perlu yang hitam doang gitu. Jadi ini material preview doang nih, ini hanya satu warna. Kemudian kalau kita balik lagi ke mode solid ya, pencet Z dan solid, ini nggak kelihatan. Ini memang solid itu bagus untuk pengeditan aja. Kalau material preview untuk preview, nah yang aslinya tuh sebenarnya dia modenya render. Nah, ini kan jadi gelap ya. Kenapa ini gelap? Karena ini cahayanya kita bisa atur. Nah, kita bisa atur misalnya mau pakai yang mana, sunspot, area. Anggaplah ini kita pakai yang atau bisa pakai yang point. Nah, kita deketin,
Terus kita bisa tambah ya, pencet Shift D. Nah, mau dibawa kemana nih? Anggap segini aja dulu. Nah, kita punya bintang seperti ini. Terus kita pencet 0 untuk render. Nah, kayaknya ini terlalu dekat. Ups. Nah, kita pencet N. Nah, klik dulu kamera to view-nya supaya ini masih bisa diutak-atik ya. Soalnya kalau misalnya ini nggak diaktifin, nah ketika diklik tuh dia hilang. Render tuh pencet 0. Nah, ini kamera to view-nya kita klik karena terkadang kita butuh mengutak-atik pas posisi perenderan kayak gini ya. Nah, anggaplah untuk sementara saya setting seperti ini dulu. Terus pencet F12. Nah, akhirnya kita punya objek sederhana seperti ini. Kemudian kita klik image dan kita pencet save. Nah, ini tinggal save aja, kasih nama bla bla bla. Nanti tinggal save as image. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tahap awal bagaimana pembuatan 3D secara low modeling. Ini masih bisa banget dieksplor lagi ke depannya ya. Ini hanya sebagai permulaan aja. Oke, kalau begitu silakan mencoba, selamat berlatih.